Bapak Ibu, pada pengelolaan kinerja di PMM, kita telah menyusun rencana hasil kerja dengan melaksanakan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar yang nanti bukti dukungnya adalah berupa sertifikat topik. Untuk itu, Bapak Ibu harus mempelajari topik-topik yang ada pada pelatihan mandiri, selanjutnya mengerjakan aksi nyata sehingga nanti mendapatkan sertifikat topik. Bagaimana cara mengerjakan aksi nyata sampai mendapatkan sertifikat topik di pelatihan mandiri? Simak video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana mengerjakan aksi nyata pada pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti yang akan saya bahas ini adalah topik Merdeka Belajar yang beberapa saat lalu sudah saya kerjakan dan mendapatkan sertifikat melalui pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar ini. Pada topik Merdeka Belajar, yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu menyelesaikan semua materi ataupun modul yang ada pada topik Merdeka Belajar ini. Kemudian baru Bapak Ibu bisa mempraktikkan aksi nyata. Tandanya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya, yaitu praktikkan aksi nyata. Kemudian Bapak Ibu klik, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu sebelumnya harus menyelesaikan ada 5 modul pada topik Merdeka Belajar ini. Kemudian langsung saja Bapak Ibu klik aksi nyata Merdeka Belajar. Maka akan ada pilihan aksi nyata, ya di sini ada 2 pilihan. Yang pertama adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, dan yang kedua adalah membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Untuk tutorial yang saya sajikan ini yaitu saya memilih menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Langsung saja klik pilih. Maka akan ada panduannya ya Bapak Ibu. Pada aksi nyata topik pelatihan mandiri itu pasti ada panduan untuk membuatnya. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan panduan dari tiap aksi nyatanya. Nah, ini ada beberapa panduan yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, yang pertama adalah pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Tentunya Bapak Ibu bisa memahami tujuan pembelajaran topik ini setelah mempelajari 5 modul pada topik Merdeka Belajar ini. Kemudian yang kedua, komunikasikan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar kepada audiens sasaran, murid, teman sejawat, orang tua, atau komunitas lainnya yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Nah, jadi Bapak Ibu harus menentukan sasaran untuk penyebaran pemahaman Merdeka Belajar ini. Apakah itu murid, teman sejawat, orang tua, atau komunitas lainnya. Kemudian yang ketiga, pemahaman boleh disampaikan melalui media, presentasi, video, poster, buklet, lagu, puisi, dan lainnya. Bapak Ibu juga bisa berdiskusi dengan guru ya yang ada di forum seperti KKG, MGMP, dan lainnya. Baik secara daring ya, melalui media sosial. Nah, Bapak Ibu jangan lupa di poin 4 itu harus membuat form umpan balik untuk disebarkan kepada audiens dan melampirkan dokumentasi bukti formulirnya. Nah, nanti untuk form untuk umpan baliknya, yaitu Bapak Ibu meminta audiens untuk melanjutkan kalimat. Di poin 5 ini ya, jadikan acuan untuk form umpan balik nanti. Selanjutnya yang nomor 6, unggah bukti dapat berupa dokumen, kegiatan, atau paparan atau media publikasi.
Dan juga hasil pengisian form feedback dan rangkuman refleksi. Bapak Ibu juga bisa mengerjakan aksi nyata ini secara kolaborasi. Namun untuk refleksi dan deskripsinya, masing-masing diisikan sesuai dengan peran dan pengalamannya dalam aksi nyata yang dilakukan. Meski itu kolaborasi ya Bapak Ibu, karena nanti apabila sama persis untuk aksi nyatanya, itu nanti tidak akan divalidasi karena akan terekam itu adalah plagiarisme gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi langsung saja kalau sudah Bapak Ibu pahami panduannya, lanjut saja untuk mengerjakan aksi nyatanya. Apabila Bapak Ibu sudah melaksanakan aksi nyata sesuai panduan, maka langsung untuk mengunggahnya dengan klik mulai lengkapi. Nah, jadi ini adalah lembar aksi nyatanya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus mengunggah dokumen aksi nyata secara lengkap, yaitu formnya berupa PDF ya Bapak Ibu, maksimal 10 MB. Jadi tidak bisa melebihi 10 MB ya Bapak Ibu. Apabila nanti file yang Bapak Ibu buat lebih dari 10 MB, Bapak Ibu bisa untuk mengkompres file tersebut sehingga bisa kurang dari 10 MB. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan judul aksi nyatanya, juga nanti Ibu mengisi deskripsi dan juga refleksi. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu kumpulkan aksi nyata dengan terlebih dahulu mencentang ini ya Bapak Ibu ya, pernyataan ini. Ya, Bapak Ibu, bagaimana contoh file aksi nyata yang sudah saya buat? Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk halaman pertama, ini saya tuliskan judul dari aksi nyatanya yaitu pada topik 1 Merdeka Belajar. Nah, ini juga saya berikan nama saya ya Bapak Ibu ya. Saya tuliskan nama saya beserta lembaga di mana saya mengajar. Nah, kemudian eh, karena tadi di panduannya itu kita harus mengkomunikasikan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar. Nah, dalam topik tersebut kan ada 5 modul ya Bapak Ibu ya. Jadi 5 modul ini saya tuliskan seperti ini Bapak Ibu. 5 modul yang dipelajari dalam topik Merdeka Belajar ini. Nah, mulai dari modul 1, apa saja yang dipelajari, ini dituliskan di sini. Kemudian pada modul berikutnya, di modul 2 juga seperti ini Bapak Ibu, sampai di modul 5 Bapak Ibu. Nah, setelah sampai di modul 5, selanjutnya Bapak Ibu melampirkan dokumentasi kegiatan. Nah, ini adalah dokumentasi saat saya melakukan penyebaran pemahaman terkait Merdeka Belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah dokumentasinya. Kemudian ini adalah form umpan balik pemahaman Merdeka Belajar. Nah, ini yang saya gunakan adalah Google Form Bapak Ibu. Jadi peserta kegiatan setelah saya melakukan pemaparan terkait Merdeka Belajar mengisi Google Form yang linknya sudah saya bagikan. Nah, dan juga nanti ini saya lampirkan di dokumentasi kegiatan. Nah, ini berupa kode QR ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kode QR untuk formulir umpan balik pesertanya dan ini adalah kode QR untuk jawaban dari peserta ya. Nah, selain menggunakan Google Form, Bapak Ibu juga bisa menggunakan media lainnya ya Bapak Ibu, seperti misalkan pertanyaan-pertanyaan untuk bahan refleksi bisa diketik dan dibagikan kepada audiens, kemudian mereka akan menuliskan langsung umpan baliknya di kertas tersebut, nanti hasil jawabannya yang akan dilampirkan di dokumentasi kegiatan ini. Ataupun
Audiens bisa menuliskan jawabannya pada post-it ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti post-it-nya juga akan dituliskan pada bagian dokumentasi kegiatan ini. Nah, jadi Bapak Ibu tidak harus ya menggunakan Google Form, tapi bisa menggunakan post-it seperti itu ataupun eh, kertas ya Bapak Ibu ya untuk menuliskan jawaban dari para audiens. Selanjutnya, di bagian terakhir, ini adalah refleksi kegiatan. Nah, jadi ini refleksi kegiatan yang saya lakukan, hal yang saya pelajari dan mengubah saya. Nah, ini saya tuliskan seperti ini, kemudian langkah konkret selanjutnya ini seperti ini. Nah, baik, jadi untuk file yang saya buat ini sudah memuat sesuai dengan panduan untuk topik Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu. Dan saya juga sudah mendapatkan sertifikatnya. Saya akan mencoba ya Bapak Ibu untuk melihat dokumen di pelatihan mandiri saya yang sudah dapat sertifikat. Bapak Ibu, ini adalah tampilan di platform Merdeka Mengajar milik saya ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah terlihat pada topik Merdeka Belajar saya sudah memperoleh sertifikat. Nah, jadi ini keterangannya adalah sertifikat tersedia. Langsung saja kita klik di topik Merdeka Belajar. Nah, ini saya juga sudah menyelesaikan kelima modul Bapak Ibu dan juga mengerjakan aksi nyata. Nah, dan untuk mengunduh sertifikatnya yaitu bisa diklik lihat sertifikat ini ya. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita klik aksi nyata. Nah, ini adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan ya Bapak Ibu, yaitu sosialisasi menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Nah, ini tampilannya, yaitu ada deskripsi dan refleksi yang tentunya sudah diisi setelah Bapak Ibu sebelumnya mengunggah file dan menuliskan judul. Jadi untuk deskripsi dan refleksi ini harus diisi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya deskripsi saya. Nah, pada deskripsi itu kan ada 4 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, siapa aktor yang terlibat? Nah, ini maksudnya yaitu adalah aktor yang terlibat dalam kegiatan aksi nyata ini. Nah, jadi aktor yang terlibat dalam aksi nyata yang saya lakukan ini adalah kepala sekolah, rekan guru, komite, dan wali murid di SD Negeri 5 Balak, yaitu di tempat saya mengajar ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, alasan melibatkan aktor tersebut. Nah, alasannya adalah karena mereka merupakan faktor pendukung dari pendidikan peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara luring, yaitu dengan tatap muka ya, yang bertempat di SD Negeri 5 Balak. Kemudian pertanyaan ketiga, cara menyebarkan pemahaman. Nah, jadi cara menyebarkan pemahaman yaitu memanfaatkan kegiatan rapat sekolah yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Kemudian pertanyaan keempat, tanggapan aktor terhadap presentasi Anda. Nah, jadi tanggapan mereka yaitu mereka sangat bersemangat dan antusias dalam mengikuti paparan yang saya sampaikan mengenai Merdeka Belajar sebagai paradigma baru di dunia pendidikan. Nah, ini adalah contoh deskripsi yang sudah saya tuliskan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pada bagian refleksi. Nah, pada bagian refleksi ini juga ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ini apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini? Nah, jadi hal yang saya pelajari saat melakukan aksi nyata adalah bagaimana Merdeka Belajar tersebut bisa diterima oleh semua kalangan karena manfaatnya sangat besar bagi dunia pendidikan yang ingin menciptakan pembelajaran yang well-being dan berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, perasaan saat melakukan aksi nyata
yaitu saya merasa senang sekaligus bangga bisa berbagi pengetahuan baru kepada orang lain yang tentunya pengetahuan tersebut sangat berguna bagi pendidikan peserta didik ke depannya. Yang ketiga, hal baik apa yang sudah dipelajari? Hal baik yang sudah saya pelajari adalah dengan berbagi pemahaman mengenai Merdeka Belajar, tentunya akan menambah pemahaman kita dan masyarakat bagaimana penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tersebut. Pertanyaan refleksi yang keempat adalah hal baru yang Anda pelajari saat melakukan aksi nyata. Hal baru yang saya pelajari saat melakukan aksi nyata adalah untuk menciptakan pembelajaran yang merdeka. Kita harus mengetahui konsep dari Merdeka Belajar itu sendiri, sehingga bisa kita terapkan sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini adalah jawaban yang saya tuliskan untuk pertanyaan pada deskripsi dan juga refleksi aksi nyata ini. Nah, ini juga dokumen, yaitu file yang sudah saya upload ya Bapak Ibu berdasarkan contoh yang sudah saya jabarkan tadi. Nah, di bawahnya adalah umpan balik dari rekan guru terkait dengan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Ya, Bapak Ibu juga bisa membagikan aksi nyata ini untuk mendapatkan umpan balik ya dengan klik tombol ini Bapak Ibu. Nah, untuk file yang saya gunakan tadi untuk membuat aksi nyata ini, nah saya membuatnya dengan Canva ya. Nah, saya membuatnya dengan aplikasi Canva, Bapak Ibu. Aplikasi Canva ini online ya. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat aksi nyata yang sama, Bapak Ibu bisa juga menggunakan ini ya, aplikasi yang sama dengan saya. Nah, dan Bapak Ibu juga bisa mengadaptasi apa saja yang ada pada presentasi ini ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu nantinya agar tidak ada plagiarisme, Bapak Ibu rubah sedikit-sedikit, misalkan template-nya dirubah, foto-fotonya dirubah. Jadi Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Dokumen kegiatannya juga pastinya berbeda. Bapak Ibu juga bisa menggunakan yang lain ya Bapak Ibu selain Google Form. Seperti yang saya katakan tadi, bisa menggunakan post-it atau media lainnya untuk memperoleh umpan balik dari peserta atau audiens. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu rubah sesuai dengan kebutuhan. Nanti untuk mengadaptasi file yang sudah saya buat ini, nanti akan saya tuliskan linknya di deskripsi ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal untuk merubahnya sedikit-sedikit ya Bapak Ibu ya, ataupun sesuai dengan yang Bapak Ibu pelajari pada topik Merdeka Belajar ini. Bapak Ibu, itulah tadi tutorial mengerjakan aksi nyata pada pelatihan mandiri di topik Merdeka Belajar sehingga memperoleh sertifikat. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.